Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video aku kali ini aku mau membahas kasus pembunuhan terbesar yang ada di Malaysia, yaitu kasusnya anak kecil yang bernama Nurin Jazlin. Jadi Nurin Jazlin ini adalah seorang anak kecil yang berusia 8 tahun yang dilahirkan pada tanggal 11 September 1999. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia adalah korban pelecehan seksual dan pembunuhan yang ditemukan di Petaling Jaya, Malaysia. Kisah tragis ini bermula pada tanggal 20 Agustus 2007 pada malam hari. Nurin pada saat itu pergi ke pasar malam untuk membeli klip rambut. Jadi dia itu koleksi klip-klip rambut gitu. Dia keluar jam 8.30 malam. Tapi biasanya dia itu ke pasar malam sama kakaknya, selalu diantar sama kakaknya. Tapi nggak tahu kenapa kakaknya nggak antar, mungkin sibuk pada hari itu. Jadi dia diperbolehkan keluar sendirian. Ibunya membenarkan bahwa Nurin pergi ke pasar malam sendirian pada malam itu. Ibunya nggak berpikir yang aneh-aneh karena flatnya dekat dengan pasar malam. Jadi nggak mungkin terjadi apa-apa gitu sama anaknya di pikiran dia gitu. Namun rupanya dugaan orang tuanya salah besar. Nurin tidak pernah pulang ke rumah lagi setelah dia pergi ke pasar malam itu. Akhirnya ibunya khawatir dan dia pergi ke pasar malam untuk cari anaknya, dan sempat dia bertanya-tanya kepada pedagang-pedagang yang ada di sana juga, namun tidak ada yang tahu. Ibunya itu mulai cemas. Soalnya Nurin ini punya penyakit masalah ginjal dan darah tinggi. Nah, di situ si ibunya itu pulang karena emang si Nurin ini udah hilang, gak ketemu-ketemu lagi gitu. Mereka atau keluarganya langsung melaporkan ke polisi bahwa anaknya hilang. Polisi pun langsung bergerak dan mencoba mencari Nurin. Nah, dari kesaksian para saksi yang mengaku melihat seorang pria tak dikenal sekitar 20 tahunan memaksa Nurin ini masuk ke mobilnya, dan saksinya pun juga bilang bahwa dia juga melihat Nurin lagi memberontak, kayak teriak-teriak, tak nak, gak mau. Dan itulah terakhir kalinya Nurin terlihat. Dan pada saat itu kasusnya ini mulai beredar kemana-mana, ada di TV, surat kabar, dan lain-lain. Tapi tak seorang pun yang menemukan Nurin. Nah, sebulan kemudian pada tanggal 17 September pagi-pagi di depan toko di Petaling Utama, seorang supervisor toko yang bernama Cheng Yan Feng menemukan tas olahraga berwarna biru hitam di depan tokonya. Tapi Cheng tidak langsung membuka tas itu karena mungkin dia berpikir itu kan milik tas orang lain. Bahkan dia pikir bahwa itu adalah tas milik manajernya yang bernama Jack yang baru pulang dari Singapura. Pada sampai jam 9 pagi, Jack ke toko dan mengonfirmasi bahwa tas itu bukan miliknya. Langsunglah di situ Cheng membuka tas itu. Yang pertama dia lihat adalah sepasang kaki. Karena kaget, Cheng langsung menelpon polisi. Pada saat itu mayatnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi, dan ternyata mayat itu adalah seorang gadis kecil berusia 6-9 tahun. Dan pada saat itu polisi percaya bahwa mayat itu adalah Nurin Jazlin yang menghilang beberapa minggu sebelumnya. Pada saat itu polisi nelpon orang tuanya Nurin, tapi orang tuanya itu tidak percaya bahwa itu mayat anaknya, dan mereka pun melakukan tes DNA. Pada tanggal 20 September 2007, 3 hari sesudah menemukan mayat itu, ternyata DNA-nya itu cocok dengan DNA Nurin. Setelah itu, Kepala Polisi Junaidi Muhammad juga menjelaskan seberapa brutalnya hal yang terjadi pada Nurin. Jadi ketika diotopsi, mereka menemukan Nurin dilecehkan secara seksual dan dibunuh secara brutal, dan mereka menemukan mentimun dan terong yang dimasukkan ke bagian privatnya, kemaluannya.
Pada 21 September 2007 pukul 14.25, jasad Nurin dimakamkan di pemakaman Muslim ibu kota. Kemudian pada saat itu dibuat tim khusus untuk mencari pembunuh Nurin, dan pada awalnya polisi sangat yakin bahwa mereka bisa menemukan pembunuh Nurin. Tapi sampai hari ini pembunuh kejam itu masih bebas tanpa hukuman yang dia pantas dapatkan. Semoga pelakunya cepat ketemu dan dihukum seadil-adilnya, dan buat keluarganya semoga ditabahkan. Dan segitu dulu aja video dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan. Aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.